Seuseuh beungeut sia supados kasep. Tahu gak sih artinya? Dalam bahasa Sunda itu ada yang namanya bahasa Sunda yang kasar dan bahasa Sunda yang halus. Dan yang barusan itu bahasa Sunda yang halus tapi artinya kasar. Yang artinya kalau di bahasa Indonesia ini itu cuci muka lu biar ganteng. Seuseuh beungeut sia supados kasep. Kata beungeut sia, beungeut sia hideung, beungeut sia bodas. Itu biasanya digunain untuk ceng-cengan ke teman, ke sahabat. Beungeut sia. Selain kata beungeut ada juga kehen. Kehen sia, kehen. Bahasa Sunda apa aja sih yang kayaknya kasar tapi sebenarnya itu buat ceng-cengan, buat ke teman-teman kayak gitu. Tapi gue saranin jangan digunakan bahasa Sunda kasar ini. Ini hanya untuk informasi saja buat teman-teman, supaya teman-teman mendapatkan informasi bahwa bahasa Sunda itu ada yang kasar dan ada juga yang halus. Dan kata beungeut, kata kehed yang barusan itu jangan diucapkan ke teman-temannya. Jadi saat kalian berbicara, kalian harus menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi. Jadi jangan sampai teman kalian gak mau diajak bercanda, kalian kata-katain kehed, beungeut, sia hideung, kehed, belegu. Jangan ya. Jadi sesuai dengan kondisi. Jadi yang pertama bahasa Sunda yang kasar yaitu kehed. Jadi kehed itu adalah salah satu umpatan, yaitu seperti kayak kata-kata sialan lu gitu. Kehed sialan lu gitu. Kalau bahasa Indonesianya sialan lu. Tidak selalu kata kehed itu diartikan dalam bahasa yang namanya sialan. Jadi kehed itu bisa juga seperti, jadi arti kehed itu luas, jadi bisa bervariasi kayak jadi menjadi sebuah kalimat tanya kayak gini. Ka mana kehed? Areka mana kehed? Areka mau kemana lu gitu. Tapi kehed. Tapi kasar ya maksudnya, tapi itu di Sunda apa ya? Itu udah, maksudnya udah banyak banget yang orang-orang Sunda yang di Jawa Barat yang mungkin dalam tanda kutip sering menggunakan kata kehed untuk menanyakan sebuah kalimat seperti geus dahar can kehed. Bisa tergantung gimana situasi kondisi, dan ya seperti yang tadi gue bilang, orang-orang Sunda itu humoris, karasep dan garilis. Areka mana kehed? Terus kalau kita artikan ke bahasa Indonesia itu mau kemana sialan, nggak enak kan? Tapi kalau sebenarnya kalau mindset orang Sunda saat ditanya ka mana kehed, mau kemana lu? Cuma kayak gitu, artinya cuma dalam tanda kutip mau kemana lu? Oh dia nanya gua mau kemana. Tapi kalau dalam diartikan dalam bahasa Indonesia, ka mana kehed, mau kemana sialan gitu. Jadi agak sedikit rancu sih teman-teman untuk penjabaran dari kata kehed ke bahasa Indonesia yang jadi sialan itu, jadi agak sedikit rancu. Tapi buat teman-teman, ini sekali lagi gue ingetin, video ini hanya untuk menginformasikan bahasa-bahasa Sunda kasar dan jangan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kalian orang Sunda dan udah berteman di lingkungan Sunda dan bahasanya kayak gini, it's okay, balik lagi ke kalian. Yang kedua, kata-kata atau bahasa Sunda yang kasar yang kedua adalah kata beungeut. Di Sunda, kata muka itu terus diartikan dengan beungeut itu kasar. Kalau di Sunda, jadi seuseuh dah beungeut sia. Cuci tuh muka lu. Beungeut sia hideung. Muka lu hitam, jadi beungeut. Beungeut sia, wani lain gak ini? Muka lu berani sama gue. Jadi kata beungeut itu kata yang di Sunda itu kasar, dan bisa juga kalau di bahasa Indonesia ini sih jujur aja jadinya nggak kasar. Muka jangan gitu, muka lu hitam, kasar gak sih? Kalau dalam bahasa Sunda cuma bilang beungeut itu aja udah beungeut, udah kasar. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia muka beungeut, seuseuh beungeut supados kasep, cuci muka lu biar ganteng, beungeut. Jadi dalam bahasa Sunda yang arti kata beungeut itu bisa terjadi beberapa umpatan, seperti contohnya eta beungeut atau taplak meja, eta beungeut atau gunting kuku. Jadi jangan gunain bahasa Sunda kasar.
Nah, yang ketiga ada namanya jurig. Jurig itu kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya setan, tapi lebih ke gini nih, gue langsung praktekin aja. Jurig teh manehnya mimilu wae urang, kalakuan teh jiga belis. Nah, belis, jurig dan belis itu lebih ke iblis. Jadi kelakuan lu kayak iblis, tapi lebih ke gini, kelakuan lu kayak belis. Jurig deh mimilu wae jeung aing. Jurig itu setan, belis itu lebih ke iblis. Jadi ke jurig deh mimilu wae jeung aing. Lu setan ikut mulu sama gua, tapi lu kayak gitu. Terus kelakuan teh juga belis, kelakuan lu kayak iblis. Jadi lebih ke plesetan kayak gitu sih. Yang keempat ada namanya haligsia. Halig ku aing. Jadi kata haligsia itu artinya kayak menggertak gitu, membuat takut. Haligsia, halig ku aing. Lebih ke haligsia balik sorangan, mengkaning di parapatan eta loba jurig. Jadi lebih ayo lu pulang sendiri, nanti di perapatan ada setan. Lebih kayak gitu, lebih menggertak, membuat orang takut. Haligsia. Yang kelima ada namanya belegug, belekok, gebloh, boloho. Jadi itu adalah kata-kata kasar seperti belegug maneh mah, terus belekok sia, gebloh sia mah, boloho maneh mah. Artinya bodoh kamu bodoh. Intinya sih itu sih. Anjir maneh mah geus eling din siang-siang kieu ka masjid keur salat. Ye kapanan aik Jumatan ai maneh. Belekok sia, ayeuna mah poe Kemis ai maneh. Manya rarasana poe Jumat hanas aing tengah poe di sarungan indit ka masjid. Nah ai maneh aya ku belegug teuing. Anjir lo udah insaf din, siang-siang gini sholatnya ke masjid. Ye kan mau Jumatan. Oon lu, sekarang kan hari Kamis. Masa perasaan gue hari ini tuh hari Jumat, makanya siang-siang gini gue pakai sarung dan pergi ke masjid. Ya elah, on banget sih lu. Nah, dan yang keenam itu ada koplok dan koplak. Koplok itu sih kalau diartiin itu lebih ke bahasa gaul ya dalam Sunda, koplok sih ya. Tapi kalau sebenarnya kayaknya bahasa plesetan dari goblok terus diplesetin jadi koplok atau koplak. Jadi itu lebih ke plesetan, lebih ke kata-kata kampret gitu, kampret. Terus kayak percakapannya contohnya gini. Duh karesel kieu ulin Yusep. Hayu ka mana? Teuing ceuk maneh ka mana? Urang mah kumaha nu ngajajanan we. Koplok. Duh bete gini, main Yusep. Hayu kemana? Gak tahu menurut lu kemana? Gue sih gimana lu yang mau traktir aja, kampret. Jadi lebih ke koplok itu jadi kampret. Nih, ada tambahan-tambahannya. Aisyah atau maneh dasar kamu. Aisyah, Arisia, sia, lu, kamu gitu. Aing mah, gue, saya itu. Aing mah, sia, maneh mah, kamu itu, sia. Yang ke-9 masuk ke kata-kata yang udah mengkerucut makin kasar, yaitu anjing atau anjir. Anjir. Jadi itu plesetan, sama lebih dari plesetan kata-kata anjing. Jadi di sini anjing, anjir, anjing. Jadi itu jangan digunain dalam bahasa sehari-hari karena itu sangat-sangat tidak tidak bagus lah. Nah itu saja, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya apabila video ini bermanfaat, dan thank you for watching and stay classic, dan jangan gunain bahasa Sunda kasar. Thank you.